Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Guru bisa hadir di tengah kalian. Semoga kita semua terhindar dari bencana COVID-19 ini. Baik, Bapak sekarang akan menjelaskan bagaimana cara untuk permainan softball, yaitu permainan bola kecil. Jadi pada umumnya permainan softball adalah permainan yang dilakukan oleh dua regu yang terdiri dari setiap regu 9 orang yang memiliki tugas untuk menyerang dan bertahan. Kedua tim bertugas untuk menyerang dan bertahan. Nanti di setiap inning namanya. Di sepak bola ada namanya babak. Kemudian kalau di softball itu namanya inning. Nanti kita akan jelaskan bagaimana pergantian dari tim menyerang menjadi tim bertahannya seperti apa. Oke. Jadi seperti itu pada umumnya softball. Kemudian definisi softball. Softball adalah permainan bola kecil yang berasal dari Amerika, ya, yang dikembangkan dari permainan baseball. Jadi terlahir dari permainan baseball menuju softball. Softball sendiri sudah dipertandingkan di Olimpiade, ya. Permainan ini merupakan permainan tim atau tim beregu, sehingga memerlukan kerjasama yang baik untuk menghasilkan kemenangan. Nanti pada saat bermain kita akan membagi menjadi dua, tim ofensif atau tim menyerang dan tim defense atau bertahan, ya. Oke, selanjutnya alat-alat dalam permainan softball. Yang pertama, di sini sudah saya mempunyai bat, ya, bat atau pemukul untuk permainan softball. Jadi ini alat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pemain softball atau sekolah-sekolah yang akan melakukan pembelajaran permainan softball. Kemudian yang kedua itu ada bola softball. Bola softball ini karakteristiknya tidak kenjal seperti bola kasti atau bola yang lain yang menggunakan karet. Ini tidak kenjal, ya, sehingga permainan bisa terkontrol. Kalau kenjal seperti bola kasti, bolanya jauh terbang melayang, ya, sehingga permainannya nanti tidak terkontrol. Selanjutnya yang harus dimiliki adalah glove. Glove itu adalah sarung tangan, ya, sarung tangan untuk tim bertahan, ya. Jadi yang tugasnya untuk memukul hanya tim penyerang tadi. Kalau tim bertahan harus memiliki glove yang pertama. Terus yang kedua helm, ya, helm. Kemudian yang ketiga body protector, pelindung diri supaya tidak kena dari bola. Soalnya bola yang dihasilkan nanti keras, hasil lemparan maupun hasil pukulan. Baik, kita masuk ke lapangan, ya. Di sini ada tugas dan posisi pemain. Baik, di sini ada bentuk persegi 5 dia, ya. Ya, kita tuliskan saja. Di sini adalah batter, ya. Batter tempat untuk pemukul. Ingat, tempat pemukul bukan jajan. Selanjutnya di sini adalah pitcher. Ya, pitcher atau pelempar yang bertugas untuk melempar bola ke pemukul. Kemudian di sini adalah catcher. Di sini saja. Sorry. Biar lebih jelas, ya. Oke, sudah jelas, ya? Baik. Di sini ada pitcher, batter, dan catcher. Oke.
Yang mana saja tim penjaga, yang mana saja tim penyerang? Baik. Kita masuk ke tim penjaga terlebih dahulu. Tim penjaga berada di masing-masing base. Ini namanya base 1, base 2, dan base 3. Base ya. Base. Kemudian di mana posisi pemain penjaganya? Oke. Pertama, si pitcher ini merupakan pemain penjaga. 1. Kan masing-masing tim memiliki 9 orang pemain. Selanjutnya, batter merupakan pemain penyerang dia ini. Si batter tugasnya memukul dan menghasilkan poin. Selanjutnya, si catcher adalah tim penjaga. Ini sudah 2. Penjaga base 1, 3. Penjaga base 2, 4. Penjaga base 3, 5. Sudah ya, penjaga base-nya sudah full terisi. Kemudian di sini ada penjaga nomor 6. Kemudian nanti di luar ada penjaga nomor 7, 8, 9. Oke. Nanti kita jelaskan ya. Oke, sekarang kita masuk ke sistem permainan ya. Sistem permainan softball. Saya rasa ini kita hapus dulu ya biar lebih menarik. Kita masuk ke permainan. Sorry, kita hapus dulu. Oh, enggak apa-apa dah. Wah. Ya. Dalam permainan softball, di sini ada bangku cadangan atau tim penyerang. Tim penyerangnya di sini. Kemudian di sini adalah tempat para pemain yang mati di sini nanti. Oke. Jadi sebelum kita bermain, kita harus toss coin dulu atau sweet ya kalau sudah di lapangan. Ya. Jadi kalau kita akan menentukan yang mana tim penyerang dan yang mana tim bertahan. Kita anggap saja A sama dengan menyerang, B bertahan. Ya, jelas ya? Oke. A menyerang. Jadi tugasnya A adalah yang di sini dia. Dia hanya memukul dan lari. Oke. Bagaimana caranya menghasilkan poin? Pemain yang akan menyerang bisa menghasilkan poin apabila dia berhasil kembali ke home plate. Ya. Jadi di sini dia nanti akan memukul bola, kemudian akan berlari ke base 1, base 2, base 3 dan kembali ke home plate. Tapi tidak semudah itu. Masih ada regu penjaga yang akan menahan untuk tidak bisa kembali ke home plate atau mematikan lawan penyerang. Baik. Selanjutnya, oke, kita masuk ke pemain bertahan. Pemain bertahan ini tugasnya hanya mematikan lawan, ya, mematikan lawan. Berapa lawan yang akan dimatikan sehingga mereka tidak bertahan saja, hingga masa mereka mau bertahan tidak bisa menyerang ya? Mereka harus mematikan 3 lawan dan pemain yang mati nanti berada di sini, kotak di sini ya. Selanjutnya kita masuk ke permainan. Bagaimana cara menghasilkan poin? Kita ambil satu contoh
pemain A yang menyerang ya. Anggap saja ini nomor punggung 1 ya. Nomor punggung 1 memukul, siap memukul. Dan bola dipukul jauh sampai ke sini. Dan dia berlari ke base 1 hingga di base 2. Oke. Sampai sini dulu. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara mematikan lawan? Ya. Bagaimana cara mematikan lawan supaya dia tidak menghasilkan poin? Baik. Caranya adalah ada tiga cara dari pemain bertahan mematikan lawan. Kemudian ada 2 kesalahan sendiri dari si pemukul. Baik. Cara yang pertama adalah apabila seorang pemukul sudah memukul bola dan bola jauh ke sini, ke pemain nomor 8 misalnya. Pemain nomor 8 berhasil menangkap bola dengan menggunakan glove, satu tangan. Apabila bola hasil pukulan melambung kemudian ditangkap tanpa ada pantulan sedikit pun, pemain yang memukul tadi mati, ya, out, mati 1 di sini, mati 1. Kemudian cara mematikan lawan yang kedua yaitu dengan menghentikan di base. Misalnya sekarang, anggap ini sudah mati ya, mati. Pemain nomor 2, kita buatkan kasus dulu ya, biar kalian lebih paham. Pemain nomor 2 memukul keras dan tapi dia agak ragu-ragu. Kalau saya lari mungkin saya berhasil dimatikan nanti, sehingga dia memukulnya sampai sini, lari ke base 1. Oke, boleh. Kemanapun lari, ke base 1, base 2, base 3 sampai home plate pun bisa, asalkan tidak mati. Selanjutnya, anggap pemain nomor 2 sudah di sini ya. Pemain di sini. Oke. Selanjutnya, pemain nomor 3. Pemain nomor 3 akan memukul selanjutnya. Akan memukul. Kemudian bola menuju ke pemain nomor 9 misalnya. Pemain nomor 9. Otomatis pemain yang sudah ada di base 2 tadi akan berlari. Asalkan bola tidak dipegang oleh penjaga base. Karena kalau sudah dipegang oleh penjaga base, otomatis permainan tidak bisa berlanjut lagi. Artinya pemain menyerang tidak bisa berlari lagi. Pemain nomor 3 memukul bola sampai sini misalnya, set ke penjaga nomor 9, berhasil ditangkap dengan bola tadi memantul ya. Kalau langsung ditangkap kan mati, tapi bolanya memantul misalnya. Kemudian pemain yang ada di base 1 lari ke base 2, kemudian pemain nomor 3 tadi akan berlari ke sini. Akan tetapi pemain nomor 9 mengumpankan bola ke penjaga base 1, sehingga bola lebih cepat ditangkap oleh penjaga base 1. Pemain ini baru lari setengah, sehingga pemain penjaga berhasil menangkap bola dan menginjak base. Itu artinya pemain yang berlari tadi out atau mati, tidak bisa bermain lagi. Intinya begini sederhananya, siapa yang lebih dahulu menginjak base itu yang menang. Sederhananya seperti itu. Apabila pemukul tadi dengan memukul cepat berlari, kemudian bola masih ada di luar, oke, dia aman di sini. Akan tetapi apabila penjaga sudah berhasil menangkap bola, kemudian diumpan ke sini, pelarinya belum sampai B1, dia akan mati. Sudah 2 ya. Yang ketiga ini dengan cara di tip namanya.
bola ditip atau mengenakan ke tubuh pemain penyerang. Saya buatkan lagi kasusnya ya. Kita hapus saja ini dulu. Baik. Nanti anggap saja ini adalah pemain nomor 4. Nomor 4 ya, pemain nomor 4 akan memukul sekarang ya. Pemain nomor 4 akan memukul bola. Baik. Misalnya dia memukul ke arah sini. Ini ya. Atau ini. Set, pukul. Bolanya jatuh di sini dan dikejar sama pemain nomor 6. Karena dia yakin, saya yakin bisa sampai home run. Saking yakinnya ini. Dia sudah berlari ke base 1, berlari ke base 2 dan akan berlari ke base 3. Akan tetapi sudah ada pemain penjaga nomor 6 yang akan mematikannya. Dia sudah mengambil bola. Contohnya, dia mengambil bola, pemain nomor 6 mengambil bola seperti ini. Kemudian tinggal dikenakan saja, sentuh saja badannya. Begitu, disentuh badannya oleh penjaga base 6. Pelari yang tadi baru sampai setengah misalnya sampai sini. Kemudian disentuh badannya, bukan dilempar ya. Kalau dilempar sakit. Ini berat ya. Tinggal disentuh begini itu sudah mati. Ya. Udah ditip namanya itu. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu kesalahan dari pemain itu sendiri. Baik. Kesalahannya misalnya dia tidak berhasil memukul bola selama 3 kali dalam zona strike tentunya. Apa sih zona strike itu Pak Guru? Baik. Zona strike itu adalah batas lemparan ya. Batasnya itu dari pundak sampai lutut kaki. Apabila bola mengarah ke bagian ini atau di dalam pundak sampai lutut kaki, itu bola masih dikatakan zona strike. Akan tetapi bila bola melambung, misalnya di atas kepala atau di bawah lutut, itu namanya ball. Kesalahan yang dilakukan oleh pelempar ya, atau pitcher tadi. Baik. Selanjutnya, kalau dia melakukan kesalahan pukulan, misalnya sekarang memukul ya, memukul selama 3 kali ini, 1 tidak kena, kemudian 2 tidak kena juga, 3 tidak kena juga, akhirnya dia harus out dari permainan, dia mati ya. Di sini tempatnya. Kemudian itu tadi sudah 4. Yang kelima, sebentar dulu saya tuliskan di sini. Yang kelima, seorang penyerang akan mati apabila melakukan double di base maksudnya. Baik, seperti ini ya. Misalnya sekarang, anggap aja pemain nomor 4 tadi memukul ya, memukul bola dan hinggap di base base 1, anggap aja di sini. Hinggap di sini di base 1. Kemudian pemain nomor 5 selanjutnya akan memukul bola. Pemain nomor 5 memukul bola, berhasil memukul bola dan berlari ke base 1 juga. Akan tetapi di sana pemain nomor 4 tadi, di sini ada pemain nomor 4 sudah berdiri di base 1, dia tidak berlari karena dia ragu-ragu, sedangkan pemain nomor 5 juga berlari ke base 1. Sehingga apa yang terjadi di sana? Double. 2 pemain berada di 1 base. Itu tidak dibolehkan dalam peraturan. Nanti kita bahas peraturan di terakhir. Tidak diperbolehkan dalam peraturan sehingga pemain tersebut harus menyingkir. Pemain yang harus pergi adalah pemain yang tidak berlari atau yang hinggap tadi, hingga harus tersingkirkan dan berada di sini. Tuh. Nah, seperti itulah 5 cara untuk mematikan lawan atau menyingkirkan lawan.
2 kesalahan dari diri sendiri, dan 3 dari upaya tim bertahan. Baik, seperti itulah video pertama kita. Nanti kita akan lanjut ke part 2-nya ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.